Natal itu sesuatu yang agung. Natal itu sesuatu yang luar biasa. Orang yang merayakan Natal di diskotik, orang yang merayakan Natal dengan minuman, orang yang merayakan Natal dengan merokok, orang yang merayakan Natal dengan pesta pora, dengan baju-baju seksi, menghina Yesus Kristus Tuhan. Karena Natal harus dirayakan di gereja dengan pertobatan, dengan baju yang mengagungkan Kristus. Kenapa? Karena kita diajarkan Tuhan untuk hidup dalam kesucian. Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Dan kekudusan bukan hanya soal hati, kekudusan bukan hanya soal tekad, tetapi kekudusan segenap hati, segenap hidup, segenap jiwa kita pakai untuk memuliakan Kristus. Dan Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cara berpakaian kita pun dalam perayaan Natal juga harus benar. Nah, saya akan menyetir kalimat Anda yang berkata, adikku yang saya sayang, Lamboan ini, dengar ya. Saya harap Anda dengar, dan saya harap juga yang selama ini meragukan 25 Desember dengar. Kalau ada yang bilang 25 Desember tidak dalam Alkitab, itu adalah hari lahirnya, apa itu katanya, Dewa Matahari. 25 Desember mau hari lahirnya Dewa Kucing, mau Dewa Mata Bunder, mau lahirnya Dewa Kodok Sungai, saya nggak mau tahu. Iya kan? Saya nggak mau tahu. Tapi kita tidak merayakan karena itu hari lahirnya Dewa Matahari. Kita juga nggak merayakan karena hari raya atau hari lahirnya Dewa Kodok Bunder atau Dewa apapun. Saya nggak mau tahu. Tetapi kenapa kita merayakan 25 Desember? Karena Alkitab ngomong begitu. Nah, mungkin kalian atau adikku yang saya sayang ini, Lamboan ini, ya mungkin masih bingung. Ya kan, saya anggap aja di satu sisi Anda bodoh, dan bodoh ini karena bingung gitu ya kan. Tapi saya sayang Anda karena sekali lagi Lamboan, kamu hebat. Karena ada hal-hal yang buat saya bangga gitu. Kamu menyerang bahwa Natalan tidak boleh dirayakan dengan pesta pora, dengan minum mabuk, dengan kemewahan, tapi Natal harus justru dengan pertobatan, dengan hati yang hancur. Nah, tetapi yang saya menjadi aneh adalah ketika Anda menyerang dan berkata bahwa 25 Desember nggak dalam Alkitab. Izinkan saya menjelaskannya. Mungkin pendeta di gereja Anda tidak menjelaskan, adikku yang kukasihi. Jadi ya karena Anda hanya jemaat, ya kan, adik Lamboan ini hanya jemaat, ya saya tidak bisa menyalahkannya. Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang bodohnya sama gitu. Ya nggak ngerti, karena nggak ngerti Alkitabnya, nggak ngerti sejarah gerejanya, nggak ngerti sejarah tanah perjanjiannya. Tapi izinkan saya menjelaskan. Lukas 1 ayat 26 dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6, seringkali kita baca ayat ini, kita lewatin begitu saja ya kan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, mulai dari sini dulu, bulan ke-6. Nah, mungkin buat saudara-saudara sekalian ya kan, mungkin pemirsa kamu hebat, dan juga mungkin adik Lamboan, dan mungkin kawan-kawan di dalam dunia iman Kristen yang imannya setengah-setengah, yang kurang gali Alkitab, kadang-kala baca ayat ini lewat begitu saja. Tapi dalam bulan ke-6, ini artinya besar. Contohnya dalam Yohanes kedua dikatakan pada hari ketiga. Nah, apa itu hari ketiga? Jadi gini, mulainya dari Desember, mulainya maksudnya dari hari Minggu. Hari Minggu dalam bahasa Ibrani yaitu Yom Rishon. Nah, Rishon itu bukan sekedar nama hari, tapi juga Rishon menjelaskan pertama. Jadi kata Yom Rishon berarti hari pertama. Jadi kalau hari pertama Minggu, berarti hari kedua apa? Senin. Dalam bahasa Ibrani Shni'i, ya kan? Baru yang ketiga, hari ketiga, hari Selasa, Yom Shlishi, ya kan? Dalam bahasa Ibraninya, jadi ini hari pertama disebut Yom Rishon, hari kedua disebut Yom Shni'i, dan hari ketiga Yom Shlishi atau Selasa kita. Jadi dalam Yohanes pasal 2 dikatakan hari ketiga itu hari Selasa. Nah, kenapa mereka pada zaman itu banyak orang Yahudi melakukan pernikahan atau hari-hari yang baik di hari Selasa? Karena ada pepatah dalam bahasa Ibrani, Yom Shlishi Pahmaim Kitov. Hari Selasa atau hari ketiga 2 kali lebih baik. Nah, kalau kita tanya, loh kenapa ini kayak nujum aja kok ada hari-hari yang lebih baik begini? Kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 1, di dalam setiap hari selama 6 hari Alkitab bilang Tuhan melihat baik. Tapi khusus hari Selasa 2 kali disebut Tuhan melihat itu baik. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya orang Yahudi sampai hari ini masih memegang keyakinan iman sesuai dengan Alkitab. Yom Shlishi Pamaim Kitov, hari ketiga 2 kali lebih baik dari hari-hari selanjutnya. Itu soal hari. Nah, soal bulan. Kenapa bulan ke-6?
Orang Yahudi merayakan Rosh Hashanah di bulan ke-9 atau tahun baru atau Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rosh itu artinya kepala, Hashanah, Shana artinya tahun. Kepalanya tahun itu selalu di bulan ke-9 atau bulan September sampai hari ini. Bulan September ataupun kalau Oktober awal, tapi biasanya September. Nah, sekarang saya jelaskan. September dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 26, ya kan? Saya mau sudah jelas dulu nih adikku Lamboan, ya kan? Dan juga saudara-saudara yang masih mempertanyakan kenapa kita merayakan Natal tanggal 25 Desember, ya kan? Adikku Lamboan, dalam Lukas 1 ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, ya kan? Dan langsung Tuhan bilang apa? Kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Kan bulan ke-6 kan? Nah, kita harus hitung apakah bulan September? No. Karena dari bulan ke-6 itu, ya kan, kita hitungnya bulan September kan. Bulan September Rosh Hashanah-nya kan, tahun barunya kan. Jadi bulan pertamanya kan. Jadi kita hitung September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi pertama kali dia menerima kabar dia mengandung bulan apa? Bulan Maret, karena bulan ke-6. Ini bukan hitung-hitungan ujung, ini Alkitab. Ini Alkitab, firman Tuhan berkata dalam Lukas 1 ayat 26 dalam bulan ke-6. Oke, jelas, iya kan? Nah, lalu kemudian 9 bulan seorang wanita mengandung. Jadi kalau bulan Maret, iya kan, menerima firman-Nya, maka pertanyaan kita 9 bulannya apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sangat jelas, saudara-saudara. Dan sampai hari ini, kalau kita ada di Nazaret, 25 Maret itu adalah hari libur. Kenapa? Itu hari yang dirayakan sebagai hari di mana malaikat menjumpai Maria. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat, di abad keempat, jadi baru 400 tahun atau 300 tahun setelah Yesus mati dan bangkit, ada seorang ratu yang bernama Ratu Helena mulai bertobat, mulai percaya, mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian dia mengunjungi tanah-tanah perjanjian untuk mengetahui daerah-daerahnya. Dan Yesus pada zaman itu begitu populer sehingga 300 tahun tidak mungkin sejarah tentang dia hilang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun tentang Yesus itu tidak ada hubungannya dengan dewa matahari. Itu hanya pembodohan, itu hanya kesesatan, itu hanya upaya-upaya untuk orang mengadu domba sesama umat Kristen yang bodoh, sehingga orang Kristen yang bodoh akhirnya tertipu. Orang-orang Kristen yang tidak rooted dalam terang firman Tuhan akhirnya akan terseret dan akhirnya saling menyerang, akhirnya meragukan imannya sendiri, akhirnya meragukan Natal itu sendiri. Ingat, ada orang-orang yang tidak suka kita merayakan Natal, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Natal itu dahsyat. Allah menjadi sama dengan manusia. Dia bukan hanya nabi, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja dari segala Raja. Orang tidak mau terima Allah menjadi sama dengan manusia, karena itu dia buatlah isu-isu seperti ini. Dan orang-orang Kristen yang tidak rooted dalam terang firman Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan akan menyerang dan berkata, loh, bulan Desember kan bulan dingin, bagaimana bisa gembala-gembala menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam? Jangan salah. Karena itu selalu saya bilang, kalau kita nggak ngerti jangan banyak ngomong. Kedengaran gobloknya, saudara, kedengaran bodohnya. Jadi kalau kita nggak ngerti, mari kita tanya yang ngerti, kita belajar, kita lihat lagi. Saudara, kalau saudara pergi ke daerah Palestina, khususnya di daerah Bethlehem, karena Bethlehem sekarang wilayah Palestina, dan di dekat Bethlehem ada daerah namanya Bet Sahur. Kenapa namanya Bet Sahur? Karena namanya diambil dari para penjaga-penjaga yang sedang bangun atau sahur atau berjaga, ya kan? Gembala-gembala ini kan sedang berjaga-jaga kan, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu pertanyaannya kan, kalau bulan Desember dingin, bagaimana mereka bisa menjaga? Ingat, daerah Bet Sahur, daerah yang banyak gua-gua batunya. Dan gua-gua batunya itu cukup besar. Mereka bisa menjaga sekitar 40-50 domba, saudara-saudara. Iya kan? Nah, itu sebabnya dikatakan gini, malaikat Tuhan datang, sinar terang menerpa mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tahukah saudara, kalau di lapangan terbuka, sinar terang menerpa, mereka nggak akan takut, tenang aja. Mereka bisa lihat kok apa yang terjadi. Tetapi justru karena mereka sedang ada di sebuah gua, salah satu gua di Bet Sahur yang hari ini menjadi gereja, itu cukup besar, 40-50 ekor domba bisa di sana, dan mereka menjaga di depan pintu. Jadi ketika sinar terang menerpa
wilayah itu atau gua itu, kan mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka pikir, wah ini perompak, wah kita akan dibunuh, wah kita akan mati, lalu kawanan ternak mereka kita akan dicuri. Wah, itu sebabnya mereka ketakutan. Makanya dikatakan, jangan takut. Hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah salah. Dan bapak-bapak gereja kita tidak akan melakukan sinkretisme, mencampur adukan kelahiran dewa matahari, kelahiran dewa apapun yang diistilahkan hari ini dengan Natal. Natal terlalu suci, Natal terlalu kudus. Sehingga bapak-bapak gereja dari awal-awal abad sudah mengkaji dengan betul. Jangan percaya sama semua edaran-edaran WhatsApp, edaran-edaran email yang bercerita tentang kebodohan-kebodohan tidak jelas. Mari kita back to the word of God. Mari kita kembali kepada firman Tuhan dalam bulan yang ke-6. Bulan ke-6 itu berarti bulan Maret, karena dimulai dari bulan September, lalu kemudian 9 bulan, dan itulah kita merayakan Natal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini kalau saudara berada di Nazaret, maka 25 Maret adalah hari libur. Karena itu dirayakan sebagai hari kabar baik Maria mendapat dari malaikat. Jadi karena itu, satu, rayakanlah Natal dengan sukacita. Kita merayakan Natal bukan karena diperintah Tuhan, tapi kita merayakan Natal karena Natal terlalu agung buat kita. Allah menjadi sama dengan manusia. Makanya selalu saya bilang, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita merayakan Natal dengan kebanggaan, dengan sukacita bahwa Allah menjadi sama dengan manusia. Dan yang kedua, rayakanlah Natal dengan pertobatan, bahwa karena dia sudah mau jadi manusia, dia mau mencari saya, mau menyelamatkan saya, mau turun. Makanya istilah Natal itu sendiri buat saya tidak tepat, karena tidak ada gambaran tentang hal lain bahwa Allah menjadi sama dengan manusia, karena memakai rahim Maria. Karena itu Natal lahir, tetapi proses Allah menjadi manusia memang kelahiran, tetapi pada dasarnya dia turun menjadi sama dengan manusia supaya dapat menyelamatkan kita. Jadi yang pertama, rayakanlah Natal dengan kebanggaan. Lalu yang kedua, rayakanlah Natal dengan pertobatan. Orang-orang yang merayakan Natal dengan pesta pora, merayakan Natal dengan obat-obat terlarang, merayakan Natal dengan minum mabuk, merayakan Natal dengan bir, dengan minum-minuman keras, adalah orang yang menghina Kristus. Yang merayakan Natal dengan baju ketat, rok mini, itu menghina Yesus, karena merayakan Natal yang sebenarnya adalah pertobatan. Yang ketiga, rayakan Natal dengan kasih, karena Alkitab dengan tegas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi waktu kita merayakan Natal, kalau kita masih ada benci, masih ada kepahitan, masih ada iri, masih ada sakit hati, lepaskan semuanya. Karena kita tahu, kalau kita mengampuni, maka Bapa kita di sorga mengampuni. Lalu selanjutnya, rayakan Natal dengan berbuat sesuatu buat orang-orang yang terhilang, buat orang-orang yang tersesat, buat orang-orang yang dalam kesusahan, buat orang-orang yang dalam penderitaan, sehingga kita dapat menyadari bahwa untuk itulah Kristus datang. Kristus datang bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, bukan untuk kesukacitaan dirinya sendiri, tapi dia datang untuk keselamatan. Biarlah kita di momen Natal selalu bercerita tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan pada saat yang bersamaan kita juga ulurkan tangan buat orang-orang yang memerlukan dan membutuhkan. Dan akhirnya rayakanlah Natal dengan sikap hati yang makin mau mendekat kepada Tuhan. Bahwa tahun ini saya harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Tahun ini saya harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Tahun ini saya harus lebih lagi bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena Alkitab saya bilang, singa-singa muda boleh merenak kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Adikku Lambauan di Alor NTT, saya mengasihi saudara dan saya pikir kamu hebat. Kamu hanya korban ketidakmampuan para hamba-hamba Tuhan mengajarkan kamu, tapi kamu gak usah sakit hati karena kamu memang tidak mengerti. Mulai hari ini buka hati, belajar Alkitab dengan betul, dan saran saya, kalau kamu belum tahu, bertanyalah. Jangan kalau belum tahu teriak sana, nyerang sana, bikin status yang enggak gitu. Santai saja bro, santai bro. Kamu buat saya adalah adik yang saya sayangi. Saya berdoa buat kamu, tapi tetap ada satu kebanggaan saya buat kamu. Kamu menentang perayaan Natal dengan pesta, dengan minum mabuk. Buat saya kamu keren. Karena itu biarlah saya berdoa,
Natal tahun ini menjadi Natal yang paling spesial. Mungkin kamu memang harus merayakan di penjara hari ini, tetapi tidak mengubahkan kasih Kristus kepada kamu. Yesus tetap mengasihi kamu. Yesus punya rencana yang indah buat hidup kamu. Kamu gak usah sakit hati, gak usah benci sama orang-orang yang melaporkan kamu, tetapi kamu percaya saja. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan buat setiap saudara yang menyaksikan program ini, saya berdoa sehingga saudara dapat merayakan Natal dengan sukacita. Gak usah kita ribut lagi. Wow, masalahnya orang Kristen beranak. Beranak di mana? Yang beranak bukan Allah, yang beranak itu Maria. Maria yang beranak, tetapi Allah turun menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi saya mau ingatkan, kamu hebat. Dan mari persiapkan diri untuk merayakan Natal dengan segala sukacita dan kemenangan kita. Haleluya.